Baik, kita mulai ya. Jadi materi minggu ini adalah tentang metode penelusuran pustaka. Jadi langkah pertama dalam menyusun studi pustaka itu adalah melakukan penelusuran pustaka. Penelusuran pustaka ini nanti berguna untuk mengumpulkan rujukan-rujukan yang relevan untuk kita tulis dalam studi pustaka atau untuk kita pelajari sebagai referensi kita untuk menambah knowledge kita atau pengetahuan kita terhadap topik penelitian yang akan kita kerjakan. Tapi yang paling penting adalah nanti penelusuran pustaka ini harus menghasilkan sebuah gambaran tentang sejauh mana perkembangan keilmuan di dalam topik yang akan kita teliti. Jadi bukan hanya untuk apa namanya memperkaya pengetahuan kita atau menambah pengetahuan kita, tapi kita harus dapat tuh gambaran kira-kira kemajuan penelitian dalam bidang ini sudah sejauh apa. Karena itu nanti yang jadi bekal kita dalam membuat rumusan masalah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, eh, kalau dulu sebelum era internet melakukan penelusuran pustaka itu ya mau nggak mau kita harus mengunjungi berbagai perpustakaan. Oke, saya masih ingat zaman dulu ada sebelum era internet gitu ya, senior senior saya yang misalkan harus tugas akhir tentang apa namanya, misalkan yang teknik sipil tugas akhir tentang eh, apa namanya tentang desain jalan begitu. Nah, perpustakaan yang paling lengkap salah satunya ada di Balai Besar Jalan dan Jembatan. Itu adanya di Bandung. Ya, yang mereka lakukan ya mereka pergi ke sana tuh naik bis gitu ya. Naik bis malam sampai sana pagi, kemudian ke perpustakaan, kemudian mencari referensi yang dibutuhkan, di fotokopi ya harusnya kembali habis itu. Nah, sampai sejauh itu gitu ya, mengunjungi berbagai perpustakaan yang berbeda untuk eh, mencari rujukan yang dibutuhkan. Nah, dulu itu malah belum ada katalog online, belum ada website. Jadi ya kita harus searching katalognya itu manual. Katalognya itu berupa kartu-kartu kecil gitu ya yang disusun terstruktur gitu ya di laci perpustakaannya kita kita browsing, kita lihat ada nggak rujukan yang sesuai gitu. Nah, belum tentu juga ketemu kadang seperti itu. Nah, di era sekarang itu banyak sekali tools yang memudahkan kita untuk melakukan penelusuran pustaka. Sehingga ya kita pada dasarnya dengan koneksi internet kita bisa melakukan penelusuran pustaka dengan cukup lengkap sekarang itu. Oke, Anda tidak harus keliling ke berbagai perpustakaan, Anda cukup tahu tools atau platform atau website yang sesuai, Anda akan bisa melakukan penelusuran pustaka dengan baik. Oke. Nah, di kesempatan kali ini nanti ada 3 tools yang akan saya perkenalkan. Antara lain Google Scholar, kemudian ada Insightful, ada Connected Papers, lalu ada Research Rabbit. Oke. Kurang lebih yang basic nanti kita akan gunakan Google Scholar. Nanti yang lain ini, yang 3 ini, Insightful, Connected Papers, dan Research Rabbit itu kurang lebih karakteristiknya sama ya nanti dia karakteristiknya sama, dia bisa saling apa istilahnya itu ya, saling digantikan oleh satu dengan yang lain. Semuanya ini free kecuali yang connected papers itu ada batasan ya. Untuk free search itu paling nggak hanya 5 per bulan gitu kalau nggak salah ya. Yang lain free. Oke, baik. Saya akan coba tampilkan apa namanya Google Scholar sudah pernah saya singgung sebelumnya. Kita bisa akses di scholar.google.com ya. Kemudian Insightful ada di website ini insightful.xyz gitu. Kemudian eh, Connected Papers ada di connectedpapers.com
kurang lebih seperti ini. Kemudian ini ada risetrapid.com. Oke, nah kita lihat nanti Google Scholar itu searching-nya by keyword ya. Tapi kalau website lain kita bisa search by DOI, URL atau uh, judul papernya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan coba dalami satu persatu ya. Kita akan coba ulas satu persatu bagaimana penggunaannya. Kira-kira yang tiga belakang itu penggunaannya mirip. Oke. Nah, strategi penelusurannya bagaimana begitu? Nah, yang pertama itu kita coba mencari yang namanya review paper. Jadi dalam sebuah bidang penelitian, kalau bidang itu sudah berkembang cukup lama, itu nanti biasanya ada namanya review paper. Apa itu review paper? Review paper itu adalah makalah ilmiah yang berisi review atau ulasan perkembangan keilmuan dalam suatu bidang atau topik. Oke, jadi nanti dia akan mengulas berbagai paper lain yang merupakan hasil riset original gitu ya, baik itu eksperimen atau pakai metode numerik atau pakai metode analitik yang terkait dengan bidang tersebut. Nah, eh, kalau review paper ini ada, itu akan memudahkan kita. Kenapa? Jadi kita sudah ada orang lain gitu ya yang sudah mengulas perkembangan dalam bidang tersebut. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya begini, biasanya yang menulis review paper itu adalah peneliti utama dalam bidang tersebut. Oke, jadi ulasan dia cukup bisa kita jadikan sebagai patokan, gitu ya, untuk kita menyusun daftar pustaka dia, studi pustaka kita. Nanti pustaka yang sudah dia kumpulkan dalam review paper itu bisa kita gunakan biasanya seperti itu. Karena itu adalah biasanya gitu ya. Nah, itu adalah pustaka-pustaka yang memiliki relevansi tinggi terhadap topik tersebut kalau dia masuk ke dalam sebuah review paper. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, bagaimana teknik pencariannya? Oke. Teknik pencariannya yang pertama adalah kita cari di jurnal-jurnal khusus yang memuat review paper. Jadi ada beberapa jurnal yang memang khusus memuat review paper. Salah satunya adalah seri Annual Review. Anda bisa search di Google, ini ada annualreviews.org. Ini dia salah satu penerbit yang dia menerbitkan jurnal-jurnal yang isinya merupakan review paper. Oke. Nah, contoh misalkan di sini ada yang bidang mekanika fluida, gitu ya, yang kaitannya dengan teknik perpipaan. Nanti Anda bisa coba search dari sini. Nah, contoh misalkan seperti ini ya, ini ada namanya Annual Review of Fluid Mechanics. Saya akan ambil misalkan eh, misalkan vortex induced vibration. Nah, ini adalah eh, salah satu contoh. Nah, Anda lihat abstraknya. This review provides a comprehensive analysis of the literature and induced vibration of flexible. Oke, jadi dia memang khusus menerbitkan review paper. Jadi nanti Anda bisa searching kira-kira kalau Anda tertarik dengan mengambil
topik terkait mekanika fluida, Anda bisa gunakan ini. Nah, cuma eh, sayangnya ini tidak banyak topik tentang apa ya, tentang engineering di sini. Ya, paling yang terkait adalah fluid mechanics, kemudian material research. Ya, kalau Anda mungkin nanti mau cari tentang kaitannya sama material atau polusi, Anda bisa coba. Yang lain sebenarnya banyak dan sains. Ya, itu ini salah satu kekurangannya begitu. Nah, teknik lain untuk mencari review paper adalah kita search di Google Scholar dengan tambahan kata kunci review pada topik yang mau kita cari. Kita searchingnya review plus judul topik. Nah, contoh eh, seperti ini ya. Misalkan begini. Eh, saya ambil contoh review tentang LNG vaporizers. Begini ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini ada review tentang review of the LNG intermediate fluid vaporizer and heat transfer characteristic. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada review of LNG vaporizer with modern for water spill. Ada. Mungkin, oke. Okay. Atau kita bisa coba searching topik yang lain. Apa ya, misalkan review pipeline risk analysis, katakanlah begini. Nah, oke, okay. Ada nggak? Oh, ternyata belum ada ya. Oke, ternyata belum ada. Oh, ini ada nih. Risk analysis of onshore and oil gas pipeline, literature review and bibliometric analysis. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba buka. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi biasanya kalau dia review paper itu di judulnya, di judulnya itu ada kata reviewnya. Kalau dia tidak terbit di jurnal yang khusus review. Suara saya jelas nggak? Apa anu ya? Apa hilang, muncul hilang, muncul hilang? Jelas, Pak. Oh jelas ya. Oke, alhamdulillah. Baik. Nah contoh seperti ini. Sebentar. Ini saya sign out dulu ya. Oh sebentar. Ini boleh bisa view PDF. Akses bukan ya? Nah, kalau saya login saya tidak bisa nyontohkan. Oke. Oh ternyata ini free. Baik, kita buka view PDF. Bisa nggak dibuka? Oke, nah kita bisa lihat ya, ini kebetulan bisa dibuka karena dia apa namanya open access. Oke, bagaimana kalau misalkan nggak bisa dibuka? Nanti kita akan contohkan bagaimana cara mendapatkan PDF-nya. Oke, nah eh, jadi nanti Anda bisa cek di papernya itu rujukan-rujukannya biasanya dia apa namanya dia jelaskan risetnya, kemudian ini kira-kira apa namanya paper-paper apa yang pernah diterbitkan, ditabelkan oleh dia.
kurang lebih seperti ini. Nah, dia kemudian melihat ini ya, apa topik-topik apa, subtopik apa begitu ya, yang ada di dalam apa namanya pipeline risk analysis ini. Kemudian ini siapa pengarang utamanya begitu ya, author utamanya siapa, ini ada Jang Hong, ada citationnya, tapi nggak semua review paper ada seperti ini. Ada bibliometric analisisnya. Oke ya. Nah, kalau ketemu yang seperti ini cukup anu ya, cukup mudah. Jadi Anda nanti bisa telusur ke belakang dengan cukup mudah dengan merujuk kepada bibliometric analisisnya. Oke. Nah, kemudian ini paper utamanya diulas begitu ya. Nanti ini bisa Anda ikuti sesuai dengan apa namanya kronologinya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, eh, saya akan coba apa namanya. Nah, oke. Kalau sudah ketemu seperti ini bagaimana? Nah, yang pertama kita lakukan kalau kita sudah ketemu literatur yang sesuai, itu kita harus kelola ininya apa namanya PDF-nya ini supaya bisa kita baca dan kita jadikan rujukan gitu. Nah, cara mengelolanya bagaimana? Nah, ini kalau salah satu contoh praktek yang baik ya, yang selama ini kita gunakan. Jadi pertama kita download dulu. Nah, usahakan bahwa Anda mendownload ini, eh, Anda masukkan apa namanya paper ini ke dalam folder khusus untuk download paper. Oke, jangan dicampur dengan file yang lain. Misal Anda buat folder baru namanya papers atau reference gitu ya, atau rujukan. Kemudian saya biasanya memberi nama folder lagi sesuai dengan tanggal kapan saya download. Misalkan hari ini tanggal 2025 bulan 3 tanggal 12. Nah, ini saya save. Nah, kalau sudah di save, ini belum selesai. Nah, kita gunakan reference manager. Oke. Contoh yang akan saya demokan hari ini adalah penggunaan Mendeley. Ini yang paling mudah ya. Oke. Nanti tolong Anda download, Anda install, kemudian Anda buat akun dan Anda login. Oke. Oke. Nah, good practice yang pertama adalah Anda ketika masuk ke Mendeley, Anda buat folder baru. Di sini ada create folder, nanti Anda buat folder baru. Namai folder sesuai dengan topik penelitian. Kalau ini kuliah Medpen, kita boleh namailah misalkan Medpen. Nah, lebih seperti ini. Oke. Lalu kemudian artikel tadi kita add ke dalam folder ini. Ya, tadi kita add seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini kalau memang PDF-nya bagus, PDF-nya asli dari penerbit, nanti ini data-data seperti nama pengarang dan lain sebagainya, itu otomatis sudah dimasukkan. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita di sini nanti membacanya lebih enak. Oke. Nah, mungkin minggu depan ya, atau minggu depannya lagi, saya akan membahas tentang bagaimana membaca sebuah paper. Tekniknya bagaimana gitu ya. Oke. Nah, kalau ketemu review paper, yang pertama harus Anda baca adalah abstraknya. Kira-kira aspek-aspek apa saja nanti yang di cover oleh review paper ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu yang harus Anda baca adalah introduction-nya. Karena introduction-nya ini memberikan ulasan yang lebih singkat lagi tentang perkembangan penelitian dalam bidang ini. Jadi ini pendek gitu ya. Jadi itu memudahkan. Nanti biasanya setelah itu bab 2 dan seterusnya itu ada ulasan mendetailnya. Baru Anda masuk. Kalau misalkan topik Anda itu apa namanya lebih khusus ya dari ini ya Anda bisa nanti masuk ke bagian yang sesuai dengan topik Anda.
Misal ini kan dia bidangnya onshore oil and gas. Anda kemudian apa namanya bidangnya gas, gitu ya. Risk analisisnya khusus pipa gas. Anda bisa cek nanti di sini yang gas yang mana saja literaturnya. Oke? Kurang lebih sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Belum ada? Belum, Mbak, nanti. Oh ya, silakan Ahmad Samsul Ma'arif. Izin, mohon maaf Pak, tadi saya join Pak, Gimana? saya belum Nanti berabsen aja Pak. ya, nanti aja Oh, terakhir ya. baik Pak, terima kasih Pak. Nah, urusan absensi kita selesaikan nanti sebelum kuliah berakhir. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan sedikit. Oke. Nah, kemudian nanti pertanyaannya begini, Pak, bagaimana kalau nanti ketemu lebih dari satu review paper? Nah, untuk bidang-bidang yang sudah lama, begitu ya, yang sudah berkembang cukup lama, itu nanti ada lebih dari satu review paper. Biasanya seperti itu. Nah, kalau tahunnya beda jauh, misalkan yang satu tahun 2000 sekian gitu ya. Yang satu lagi misalkan 2020. Nah, itu bisa saling melengkapi. Biasanya nanti yang lebih baru itu mengcover literatur-literatur yang terbit setelah review paper yang sebelumnya. Jadi saling melengkapi kalau beda tahunnya jauh. Yang jadi problem kalau beda tahunnya itu mirip bagaimana? Ya kalau idealnya kalau Anda punya apa ya? Idealnya ya itu Anda baca semuanya begitu. Oke, tapi kurang lebih begini kalau Anda masih pemula atau ya mungkin time frame kita agak mepet, nah, kita bisa pilih salah satu saja berdasarkan reputasi jurnal yang menerbitkan review papernya. Oke? Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana teknik menilai reputasi jurnal? Nah, jadi perbedaan utama antara jurnal yang bereputasi dengan yang kurang bereputasi itu adalah rigorousness atau ketetatan dalam proses review isi paper sebelum penerbitan. Jadi kalau jurnalnya bagus, setiap paper yang masuk ke redakturnya sebelum diterbitkan itu direview dengan ketat isinya. Kalau ada isinya yang salah, tidak sesuai kaidah keilmuan, kurang memenuhi apa namanya kaidah-kaidah pengolahan data yang baik, ditolak itu nggak bisa terbit. Nah, kalau jurnal yang tidak kurang bereputasi, biasanya proses reviewnya tidak terlalu ketat. Sehingga biasanya jurnal yang bereputasi, sekali lagi ya biasanya, nah kadang ada pengecualian juga, itu kualitas isi papernya lebih terjamin dibandingkan yang kurang bereputasi. Jadi seperti itu. Oke, secara umum kredibilitas jurnal itu dapat dinilai berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah keterindeksan. Jadi jurnal-jurnal itu diindeks, ada website yang melakukan indexing. Kalau nasional itu yang mengindeks namanya Sinta. Oke, nah, kita bisa akses di ini. Kita kemdikbud.go.id. Oke, nanti Anda bisa lihat sources jurnal. Ya, oke. Nah, nanti ada kategori, ada namanya S1. S1 ini Sinta 1. Ada lagi namanya nanti Sinta 2 gitu ya. Ini masih Sinta 1. Masih Sinta 1 ya. Ada 9. Oh, masih Sinta 1. Jadi nanti ini Sinta itu sampai 4 atau 5. Saya agak lupa ya. Nanti ada Sinta 1, Sinta 2. Nah ini ya di sini ada grafiknya ini ya. Bisa lihat. Ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, 5, sampai 6. Ya. Oke. Nah,
Jurnal yang tidak terakreditasi, tidak terindeks SINTA, jurnal nasional itu biasanya, yang terindeks SINTA itu lebih bereputasi dibandingkan yang tidak terindeks. Yang indeksnya nanti SINTA 1 itu lebih bereputasi daripada yang 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lebih bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Ini yang nasional. Nah, di internasional itu nanti ada pengindekan namanya WOS dan Scopus. Oke, Anda bisa search di Web of Science, punyanya Clarivate gitu ya. Ini adalah oke, Science Citation Index expanded. Ada beberapa indeks, ada Science Citation Index, ada Social Science Citation Index. Nanti Anda bisa search jurnal-jurnal tersebut di sini. Contoh ini tadi jurnalnya ada di Journal of Infrastructure Intelligence and Resilience. Kita bisa search di sini. Saya nggak tahu ini masih ada free access-nya nggak ya? Action. Oh, sekarang harus login ya. Ini kayaknya nggak bisa. Sebentar. Masih ada nggak ya free-nya? Saya udah lama nggak ngecek juga. Hmm, oh ini nih, explore. Terus jurnalis, ada nggak ya? Oke. Sembari menunggu itu kita bisa cek yang Scopus ya, sama SJ. Ini ada jurnal ranking di Scopus. Ini bisa search, misalkan title, find sources, gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini adalah dia terindeks gitu ya. Kemudian nanti ada ekspor, gitu ya. Ada persentilnya, gitu ya. Versi versi apa namanya versi free-nya dari lagu ini ya. Nggak bisa lihat. Oke. Ternyata nggak masuk ke indeksnya sini, nggak masuk ke scope, dia masuk ke apa namanya ke Scopus gitu ya. Dia persentilnya 48%, ranking 108 dari 207 jurnal di bidang safety risk dan reliability. Exportnya 2,1. Di sini di master jurnalis kita bisa search. Masuk nggak ya di sini?
tidak masuk ya. Kita kasih tangga dulu. Kan kita coba tidak ada ini. Nah, kita bisa search di sini. Ini skornya 2,1. Saya lagi. Oke. Oke, ternyata dia hanya masuk di Scopus ya. Di Web of Science belum masuk. Salah. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi dia uh, kemudian di Sinta itu ada yang terindeks Scopus dan juga terakreditasi Sinta. Oke. Nah, ini contoh indexingnya. Kemudian eh, selain apa namanya, selain keterindekan, nanti yang sudah terindeks itu dia biasanya memiliki impact factor atau side score dan kuartil. Impact factor atau side score itu adalah jumlah sitasi rata-rata paper di dalam jurnal tersebut. Jadi total jumlah sitasi dibagi dengan total jumlah paper dalam jurnal tersebut. Nanti yang impact faktornya lebih tinggi biasanya rata-rata paper dalam jurnal itu banyak di-cite oleh paper lain, banyak disitasi oleh paper lain. Nanti ranking impact factor itu akan impact factor itu akan biasanya di ranking antar jurnal yang topiknya sama. Oke. Nah, kemudian nanti dikelompokkan menjadi 4 bagian. Nah, itu nanti ketemu ranking kuartil atau Q-nya. Oke. Nah, ini juga kita bisa cek untuk menilai reputasi jurnal. Oke. Nah, kaidah penilaiannya bagaimana? Yang terindeks Sinta dan memiliki reputasi lebih baik dibandingkan yang terindeks Sinta memiliki reputasi lebih baik dibanding yang tidak terindeks. Oke. Jurnal nasional dengan ranking Sinta lebih tinggi memiliki reputasi lebih baik dibanding ranking Sinta yang lebih rendah. Biasanya yang nanti terindeks internasional itu biasanya lebih bereputasi dibandingkan yang hanya terindeks nasional. Oke. Yang terindeks internasional dan memiliki impact factor biasanya lebih bereputasi dibandingkan yang tidak memiliki impact factor atau side score. Nah, yang side score-nya lebih tinggi itu biasanya lebih bereputasi dibandingkan yang side score-nya lebih rendah. Oke. Yang nanti yang ranking kuartilnya lebih tinggi biasanya lebih bereputasi dibandingkan yang kuartilnya lebih rendah. Cara melihat kuartilnya bagaimana? Nah, saya kasih contoh. Ya, kita pakai yang annual review ya. Kita bisa gunakan SJR ini. Kita lihat nanti di sini muncul ranking kuartilnya.
Oke, dia rankingnya Q1. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, side score-nya 8,75, tinggi sekali. Oke, bandingkan dengan ini tadi yang side score-nya baru 2,1. Tapi topiknya memang berbeda. Nah, kalau nanti topiknya sama, Anda bisa bandingkan seperti ini. Oke, itu cara menilai reputasi paper dan kualitas paper kurang lebih seperti itu ya dengan menilai reputasi jurnal. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut. Nah, kita akan gunakan teknik penelusuran dengan Google Scholar. Bagaimana? Untuk penelusuran ke belakang, kita bisa telusuri paper-paper yang tercantum dalam daftar pustaka review paper. Ya. Jadi tadi di review papernya, saya gunakan Mendeley-nya saja ya. Ini kan ada apa namanya daftar pustakanya nih, dan daftar pustakanya biasanya cukup banyak. Oke. Nah, ini kita telusuri. Ini adalah biasanya paper-paper yang masuk daftar pustaka ini itu adalah paper-paper yang terkait dengan bidang ini yang diterbitkan sebelum review papernya terbit. Ya. Jadi kita bisa cek. Nah, syukur-syukur kalau dia punya apa namanya punya seperti ini, punya bibliometrik analisis. Okay. Nah, kita bisa menilai tingkat pentingnya paper yang ada di dalam pustakanya berdasarkan jumlah citasinya ini. Okay. Misal ini yang paling tinggi Janggong dan Solomon tes Mariam. Nah, kita bisa cek di belakang ada nggak ini Janggong. Janggong. Ada ya? Tidak ada. Sebentar. Tidak ada ya. Oke. Ngomong. Jam I, jam X. Oke. Atau kita contoh salah satu di sini ya. Misalkan ini nih, yang paling baru ya. Nah, kita bisa mulai dari yang paling baru atau paling lama terserah. Ya. Oke. Misalkan ini 2015 Wu et al. The study suggests combining risk matrix with Bowtie model to develop a comprehensive method of risk evaluation. Kita bisa cek Liu 2005 ini. Nah, kita bisa klik link DOI-nya, dia akan buka gitu ya. Nanti kita coba cek apakah ini bisa kita download langsung atau. Oh, ternyata yang ini nggak bisa di-download. Kalau tidak bisa di-download seperti ini bagaimana? Nah, kita copy alamat DOI-nya seperti ini gitu ya. Lalu kita buka website ini, Anas Archive. Kemudian kita copy paste di bagian SciDB. Kalau kita paste di bagian SciDB. Oke. Nah, kemudian nanti dia akan membuka PDF-nya kalau ada di dalam koleksinya dia. Nah, ketemulah seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita download lagi gitu ya. Nah, kemudian kita save. Oke. Setelah di save, sama langkahnya. Mana ya modul mappernya ini kita tambahkan ke dalam Mendeley-nya. Oke.
Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini caranya mengelola. Nah, kenapa? Apa keuntungannya menggunakan Mendeley seperti ini? Nah, saya akan coba demokan sebentar apa kemudahan yang bisa kita peroleh dengan menggunakan fasilitas seperti Mendeley ini. Jadi nanti kalau Anda install Mendeley-nya, oke, mungkin saya masuk dulu ke websitenya Mendeley. Nah, oke, nanti Anda pertama bisa create dulu free account, kemudian Anda bisa download ya. Oke, Anda nanti apa namanya download yang Reference Manager for Desktop ya. Oke, nah nanti kalau Anda download dan Anda install, kemudian Anda masukkan akun Anda, oke, nah, nanti di tab apa di ribbon reference itu akan ada tambahan tombol yang nanti link ke Mendeley. Oke, jadi nanti misalkan ini tentang risk analysis pipeline ya. Jadi nanti kalau kita butuh, kita bisa langsung mensitasinya ngambil dari Mendeley. Itu kemudahan yang pertama. Contoh, pembahasan tentang perkembangan bidang analisis risiko, eh, jalur IPA dapat temukan nah ini kemudian saya apa namanya saya bisa ambil apa artikel di Mendeley tadi, misalkan ini Lu Lin Lin, oke, so, Lin Lin, nah ini namanya kita, oh sorry, ini yang keluar angka 1, ini stylenya belum saya ubah, oke. Nah, supaya keluar nanti formatnya harus kita sesuaikan sesuai template yang diminta ya. Kalau tugas akhir nanti tolong cari yang sesuai dengan tugas akhir. Biasanya tugas akhir pakai author date. Author date itu dia pakai Chicago Manual of Style. Biasanya seperti itu. Nah, kita cite lagi lin gini ya. Terus, nah, jadi keluar seperti ini. Oke. Kombinasi metode matrik resiko dan Lisbon usulkan oleh Woldesal Woldesalase. Nasihat. Nah, ini kalau namanya saya rujuk, ini kurungnya harus geser ya. Ini klik-klik manual edit, kurungnya kita geser di sini. Oke? Kurang lebih seperti ini. Ini kemudahannya. Nah, kemudahan yang kedua, itu kalau kita nanti mau buat daftar pustaka, kita tidak perlu ngetik manual. Kita cukup panggil langsung insert bibliografi. Dua-duanya langsung diinsert sesuai yang sudah kita cite. Oke ya. Dan langsung diurut ini sesuai abjad pengarangnya. Oke. Nah, itu keunggulannya. Jadi kita nggak repot ngurutin, nggak perlu milah-milah supaya nggak kelewat dan seterusnya. Jadi problem bahwa nanti yang daftar pustaka itu harus disitasi, dan yang disitasi harus ada di daftar pustaka, bisa diselesaikan dengan mudah kalau kita menggunakan reference manager seperti ini. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti ketika kita udah menginsert beberapa sumber di Mendeley-nya itu otomatis langsung masuk, Pak ya? Langsung masuk. Nanti tapi kita harus manual ya, insert bibliografinya. Manual. Diklik tombolnya gitu ya. Tadi Oh, apa tarik kursornya di sini lalu klik insert bibliografi. Bagaimana kalau dihapus?
Nah, kalau nanti Anda hapus, Anda tinggal, sorry, ini enable konten dulu ya. Kemudian Anda bisa update field atau refresh juga dulu. Contoh misalkan yang ini, baru punya ini saya hapus gitu ya. Nah, ini, nah oke, okay. Dia langsung update gitu ya, kita refresh. Oke, okay. Misalkan ini saya undo, Ctrl Z. Nah, oke, okay. Nggak masalah. Oke okay, ya, ini fasilitas penting, jadi nanti memudahkan sekali. Kita nulis. Ada lagi pertanyaan, silakan. Oke, nah sekarang begini, suara saya masuk ya? Nah, kalau kita lihat tadi, itu kan banyak sekali ya, apa namanya, paper yang jadi masuk di daftar pustaka. Kalau kita buka satu-satu, lama juga gitu. Nah, gimana supaya singkat? Ada tekniknya. Tekniknya begini. Kita search ulang judul papernya, judul review papernya seperti ini. Nah, gini ya. Atau Anda apa namanya, oke, sebentar ini nanti aja deh. Sebentar. Ini di belakang ada nggak ya? Nah, bagaimana cara kita supaya kita bisa istilahnya itu kita bisa scanning dengan cepat, mana yang kira-kira penting begitu ya? Oke, caranya adalah begini. Ini papernya tadi kan terbuka di sini ya. Sebentar, mana tadi ya? Botai model. Nah, katakanlah begini ya. Ini nanti kita searching di judulnya, boleh kita search di Google Scholar ini, ya. Nanti kita cek dia di site oleh berapa. Kalau yang mensitasi ini banyak, berarti paper ini kurang lebih penting, begitu. Katakanlah dari 2015 sampai sekarang, yang site lumayan, nah, kemungkinan ya paper ini penting. Oke. Terus kemudian kalau kita ketemu searching lagi ya, katakanlah ini nih saya buka. Bagaimana kita membandingkan apakah paper ini sebenarnya terkait erat atau tidak dengan review, dengan topik kita. Caranya adalah kita bandingkan apa namanya, oh sorry, nah, kok nggak buka dia. Setelah saya harusnya saya mikirin. Review artikel, ups, nggak langsung di situ. Oh, pakai ini aja deh yang gampang. Dari sini, kemudian saya ambil dari sini ya. Katakanlah ini ada lagi nih yang di site sama dia Jin et al. Nah, Jin. Nah, ini kita buka dulu. Oke, saya geser ke sini. Nah, cara untuk mengecek apa namanya, kesamaan pembahasan antara dua paper itu bisa kita lakukan menggunakan eh, keywordnya. Sorry, di sini keywordnya nggak muncul. Kalau keywordnya nggak muncul, sama tekniknya, copy linknya, kemudian ini buka SciDB, kemudian kita paste di sini. Nah, nanti kita bandingkan keywordnya seperti apa. Oke, kalau keywordnya itu banyak yang sama, biasanya topiknya saling berkaitan erat. Nah, ini begitu.
Nah, kalau kita lihat apa sih keywordnya? Keywordnya leakage detection, acoustic wave, improvement of leak localization, noising, improve wavelet, double threshold denoising, square. Kalau kita lihat di sini, nah, ini tadi keywordnya apa? Keywordnya oil and gas pipeline, risk matrix, failure analysis, consequence analysis, bibliometric analysis. Keywordnya nggak sama. Jadi sebenarnya ini topiknya sebenarnya agak berbeda gitu ya. Oke? Nah, coba kita bandingkan dengan yang sebelumnya, yang ini. Bagaimana kira-kira? Kalau ada di sini ada natural gas pipeline, di sini ada oil and gas pipeline. Oke. Ini ada risk matrix, di sini ada risk analysis. Nah, kurang lebih dia membahas tentang risk juga. Oke. Nah, begitu kira-kira cara kita menilai apakah secara cepat ya, apakah topiknya kira-kira berkaitan atau tidak. Oke. Nah, sebenarnya yang paling baik ya dibaca. Oke ya. Tapi untuk scanning dulu, untuk menyingkat waktu, untuk mencari yang benar-benar berkaitan, nah, kita bisa gunakan teknik seperti ini. Oke. Itu. Oke. Nah, terus bagaimana menelusur paper ke depan? Jadi kan review papernya tadi terbit tahun 2000, ini tadi kan terbit tahun 2002. Oh, sorry, ini masih baru. Oh, sebenarnya yang tadi, ini tadi kan terbitnya tahun 2000, eh, 2023. Oke. Bagaimana nyari yang lebih baru? Nyari yang lebih baru, tekniknya begini. Eh, kita gunakan link site by-nya. Ya, review ini ya. Nah, ini di site cited by 12 gitu ya, by 12. Nah, ini kita klik. Nah, ini adalah sorry, saya buka di sini. Ini adalah paper-paper yang lebih baru yang terkait dengan bidang ini, yang biasanya terkait dengan bidang ini, yang mensitasi review papernya. Oke, kira-kira ada nggak yang analisis risk management strategy gas. Kurang lebih yang berkaitan mungkin hanya satu. Kalau seperti ini bagaimana? Nah, kita bisa lihat paper lain yang ada di yang tahunnya kira-kira lebih baru daripada review papernya. Nah, misalkan review papernya 2023. Yang misalkan sejak 2024. Ini buku ya, seperti ini ya. Nah, riset gap in quantitative risk assessment of hydrogen transmission pipeline. Oke. Tapi ini topiknya kemungkinan nggak berkaitan gitu ya. Karena dia kita cek gitu. Dan assessment kita bisa cek berkaitan linknya, keywordnya ada quantitative risk assessment, transmission pipeline. Nah, dia juga risk assessment, risk analysis. Nah, ini kita bisa masukkan. Kita bisa gunakan teknik yang sama ini ya. ID-nya, kemudian di domainnya ditulis di sini. Ternyata belum ada. Dan 2024 belum ada ternyata. Akhir tahun 2021 ternyata belum masuk koleksi IDP. Kalau seperti ini ternyata ya nggak bisa bisa kita download. Oke, Pak ini yang lagi.
Nggak ada. Oke, ternyata ini belum masuk ya. Nah, kalau seperti ini ya, mau nggak mau belum bisa kita gunakan. Kurang lebih begitu. Oke. Oh, sepertinya ini open access ya. Oh, oke, nggak masalah. Ternyata ini open access, bisa di-download. Sorry, salah saya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Ada pertanyaan? Belum kita masuk ke tools yang lain. Tidak ada? Belum, Pak. Oke, baik. Oke, kita akan masuk ke tiga tools yang lain. Saya akan coba cover bersama-sama. Nah, bagaimana menggunakan Insightful, Reset Rabbit, dan Connected Papers? Nah, jadi, ketiga tools ini fungsinya mirip, begitu ya. Oke, fungsinya mirip. Oke. Nah, kita bisa copy paste doi-nya seperti ini, billing address. Nah, ini saya tutup dulu ya yang belakang ya, linknya. Oke, ini bisa kita paste di sini doi-nya. Oke, sorry. Oh, ternyata tidak ada. Kita bisa lihat di connected paper. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau Anda lihat, ini dia menunjukkan paper yang saling berkaitan satu sama lain. Oke ya, satu sama lain yang ada di dalam paper tersebut. Oke. Nah, nanti Anda bisa telusur ke belakang itu jadi begini. Sorry, sebentar. Tergesa-gesa dulu. Coba yang di sini. Ini mirip-mirip ya. Sayang yang ini tadi nggak keluar di Insightful. Mungkin database-nya. Oh ada, sorry. Ternyata ada. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau Anda lihat nanti bentuk grafnya berbeda ya. Ini tergantung dari kemampuan masing-masing search engine-nya. Oke. Nah, kurang lebih dia nanti membuat seperti ini riset rabbit-nya. Oke, dia masuk kemana saja. Nah, oke, nah saya akan coba terangkan apa arti dari graf. Ini eh, gambar ini namanya graf. Oke, di dalam matematika kita istilahkan sebagai graf. GRAPH, graf. Oke, jadi lingkaran ini mewakili satu paper. Hubungannya itu mewakili hubungan citasi antar papernya. Kalau Anda lihat, semuanya terhubung ke paper yang tadi kita sebut ya. Karena ini review paper. Nah, kalau Anda lihat, itu lingkarannya, ukurannya kurang lebih tidak sama. Ya, ada yang kecil, ada yang lebih besar, dan seterusnya. Di sini juga ada yang besar, ada yang kecil. Nah, bedaannya yang besar itu citasinya banyak. Kalau yang kecil citasinya lebih sedikit. Kalau tadi kita harus mantengin satu-satu ini jumlahnya berapa di Google Scholar, di Reset Rabbit dan di Connected Papers atau di sini di Insightful, ini kita bisa lihat petanya, bisa lihat mapnya. Jadi kita bisa nanti searching mulai dari paper yang kira-kira lingkarannya gede. Wah, ini kira-kira lingkaran gede. Nah, mana ini? Oh, ini langsung ketemu doinya, kita buka. Ini di ini bisa kita ganti
DOI.org. Begini. Nah, dia akan buka papernya. Nanti Anda bisa download dengan teknik yang sama. Sorry, saya nggak ada keywordnya. Nanti Anda bisa download dengan cara yang sama, bandingkan keyword. Ya. Jadi seperti itu, Anda bisa mulai dari yang lingkarannya besar. Oke. Nah, kalau di sini warnanya menunjukkan tahun, jadi yang gelap lebih baru, yang terang lebih lama. Di sini tidak ada kalau di sini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti hasil search yang 3 itu sama, Anda nanti bisa runut ya ke depan atau ke belakang. Cantum di dalam lingkaran. Jadi paper diameternya mewakili makin besar lingkaran, citasinya makin banyak, berarti paper itu makin penting. Garis yang menghubungkan itu menunjukkan hubungan citasi antar papernya. Anda ada pertanyaan, Pak, yang ini kok kebetulan besar, tapi hubungannya cuma ada 5. Anda bisa klik nanti sendiri, searching lagi, bisa jadi ya, connect dengan paper lain yang tidak terhubung ke sini. Bisa jadi seperti itu. Ya, oke. Anda bisa runut dengan cara seperti itu. Anda lihat yang lingkarannya besar-besar, Anda klik, Anda runut terus gitu ya. Bisa seperti itu, baik ke depan maupun ke belakang. Anda nanti tinggal lihat tahunnya lebih baru atau lebih lama. Oke? Jadi seperti itu. Nah, telusur ke belakangnya menggunakan angka tahun yang ada di map-nya, ada di grafnya. Telusur ke depannya juga sama. Telusur ke belakang, nanti Anda cek yang lingkarannya kurang lebih besar, tahunnya lebih lama. Yang lebih baru Anda cek yang tahunnya lebih baru juga, tahunnya lebih terkini dibandingkan yang ada. Nah, ini ada yang 2024, ini ya lebih baru daripada yang telusur ke depannya caranya seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Baik, kalau belum ada, mungkin materinya saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti saya akan upload link ke LMS, link tugas di pertemuan ketiga untuk Anda mengumpulkan judul topiknya apa dan paper rujukan utamanya. Jadi nanti minggu depan saya akan bahas topik-topik yang Anda ambil. Begitu ya. Saya akan ulas satu persatu di Zoom meeting online minggu depan. Oh, Pak, sebelumnya izin. Oh, Ya, mungkin silakan. mungkin saya belum dipanggil, Pak, tadi, Pak, belum Ya, di absen. ya nanti sabar. Saya kan Oh, tadi sudah gitu. sampaikan ya. Oke. Oh, iya, Pak. Terima kasih.